أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم. أما بعد أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang saya hormati, sehubungan dengan sudah masuk ke bulan Ramadan, maka kita berusaha hadis-hadis yang menyangkut Ramadan kita hubungkan dengan ayat Quran supaya kelihatan relevansinya dengan human life, supaya kelihatan hubungannya dengan kehidupan manusia. Kita sudah kemukakan pada waktu yang lalu satu hadis yang berbunyi idza jaa Ramadan, apabila Ramadan telah datang, futihat abwaabul jannah, pintu-pintu jannah dibuka, wa ghulqat abwaabun nar, pintu-pintu nar ditutup, wa suqidatis syayatin, serta setan-setan dibelenggu, atau wasul silatis syayatin, setan-setan dirantai. Pertama tentang futihat abwaabul jannah. Istilah jannah ini mari kita ambil doa yang sudah dikenal di mana-mana, yang berasal dari surat Baqarah 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka ada yang menyatakan pinta, wahai pembimbing kami, datangkanlah kepada kami kehidupan hasanah di dunia, kehidupan hasanah di akhirat, wa qina adzabannar, serta jagalah kami dari azab kehidupan nar. Kenapa ayat ini kita ambil yang sudah menjadi doa? Oleh karena kita melihat dari kalimat terakhir wa qina adzabannar, jagalah kami dari azab nar. Sedangkan kita tahu bahwa nar adalah lawannya akhirat, lawannya jannah. Jadi karena nar lawannya jannah, maka Rabbana atina fid dunya hasanah, hasanah fid dunya sama dengan jannah. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah dalam kaitan kehidupan para rasul itu kehidupan jannah, maka sama dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Dalam kaitan dengan futihat abwaabul jannah, pintu-pintu jannah dibuka ketika Ramadan datang, pengertiannya kemungkinan kehidupan jannah itu bisa ada pada bulan Ramadan, sehubungan dengan Ramadan, siang hari mengistimewakan dengan melakukan saum, menahan diri dari segala yang membatalkan saum, dari mulai terbit fajar sampai dengan waktu maghrib. Itu adalah
keistimewaan Ramadan, kita mengistimewakannya karena Allah mengistimewakan. Tentunya dengan satu kesadaran bahwa Ramadan itu seharusnya kegiatan dibedakan dengan bulan-bulan yang lain sehubungan dengan lebih banyak kepenguasaan Quran. Kemudian di malam harinya seperti dalam hadis man shoma ramadana wa qamahu, siapa yang saum pada bulan Ramadan serta melakukan qiyam lail, yaitu sholat malam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, niscaya pelanggaran-pelanggaran yang lalu diislah. Jadi berarti di sana terjadi peningkatan selama Ramadan jauh meningkat banding bulan-bulan yang lain. Itu teoritisnya. Sehingga dengan demikian kita dituntut dalam bentuk praktis ada peningkatan kepatuhan. Mutihat abwabul jannah, pengertian kehidupan jannah ini kalau dilihat dari Al-Baqarah Ali Imran 103 itu adalah fa asbahtum bi nikmatihi ikhwanan. Itu kehidupan jannah. Kehidupan narnya id kuntum a'daan. Ketika dulu sebelum Al-Quran kalian saling bermusuhan, itu adalah kehidupan nar. Kemudian fa'alafa baina qulubikum, maka dia Allah mensatupadukan di antara hati kalian dengan Al-Quran. Wa asbahtum bi nikmatihi ihwanan, maka dengan kemantapan ajarannya atau maka dengan keenakan ajarannya timbul kenyamanan dengan ajaran Allah, maka jadilah saudara. Jadi berarti dilihat dari istilah ini, apabila datang bulan Ramadan, kemungkinan pintu-pintu kemungkinan terbukanya hidup saling bersaudara itu terbuka bila yang bersangkutan benar-benar meningkatkan kepatuhan pada bulan Ramadan, benar-benar melakukan sholat tahajud atau qiyam Ramadan. Tentunya ayat pada turun mencolok di dalam hati, malaikat Jibril yang menurunkan sehingga hati berisi Quran. Satu orang hatinya berisi Quran, kawan yang lainnya begitu juga berisi Quran, maka pintu kemungkinan kehidupan saling kasih sayang terbuka. Dengan demikian maka patut kita terus berupaya memantapkan diri dengan Al-Quran sehingga mencolok di dalam hati, bergaul dengan yang lain yang sama demikian, timbullah persaudaraan. Di sanalah futihat abwabul jannah. Kemudian wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu nar ditutup sehubungan dengan Ramadan. Kehidupan nar digambarkan tadi pada Ali Imran 103, id kuntum a'daan, ketika dulu sebelum Quran, ketika hidup masih pantulan gelap, hidup masih dulumat, kalian saling baku hantam, saling bermusuhan, sedikit-sedikit perang, li'aqalli mas'alatin harbun. Itu yang terjadi.
Jadi bila datang bulan Ramadan, hati mantap dengan ilmu Allah karena melakukan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan diawali oleh studi, siang harinya diistimewakan dengan saum, maka tertutuplah kemungkinan kehidupan saling baku hantam. Itulah wa guliqat abwabun nar. Dengan demikian maka begitu hadis ini muncul, yang timbul kepada kita satu semangat bagaimana caranya supaya Ramadan yang kita lakukan membuka kemungkinan kehidupan saling kasih sayang, menutup kemungkinan saling bermusuhan dengan ayat-ayat Al-Quran yang mantap di dalam hati, yang itu adalah hasil daripada qiyam Ramadan. Demikian selayaknya seluruh masyarakat berhitung dengan hadis ini. Begitu datang Ramadan, makin giat menguasai ilmu, makin mungkin kehidupan saling kasih sayang, makin menjauh kehidupan saling bermusuhan. Wasufidati syayatin, setan-setan dibelenggu, atau wasulsilati syayatin, setan-setan dirantai. Ini juga misalkan kita hubungkan dengan surat An'am 120, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatina insi wal jinni, seperti itulah kami membuat bagi setiap sunnah rasul musuh, yaitu setan-setan manusia dan jin. Apa kerjanya? Yuhi ba'dum ila ba'din zuhrufal qauli ghurura. Kerja setan itu satu dengan yang lainnya mengajarkan omongan yang indah-indah, ghurura menjadi tipu daya. Jadi omongan direka sedemikian rupa menjadi indah, yang tentunya dari hasil studi dimanfaatkan untuk kekufuran, maka paling pandai menipu orang. Itulah kerja daripada setan. Kalau terjadi dalam hubungan dengan Ramadan, sufidati syayatin, setan-setan dibelenggu, wasulsilati syayatin, setan-setan dirantai, otomatis ini setan tidak bisa dengan bebas mengajarkan omongan yang indah-indah yang ujungnya menjadi tipu daya, sebab tertahan oleh ayat Quran yang bersifat musaddiqon, pelurus. Al-Quran meluruskan. Misalkan kalau ada misalkan man kana yarju liqa Allah, siapa yang mengharap bertemu Allah, maka diluruskan hal ini. Allah bukan makhluk, sehingga ayat yang berbicara bertemu Allah bukan bertemu dengan pribadi Allah, sebab Allah bukan makhluk, tapi yang bertemu dengan kebijakan Allah. Allah sebagai komandan punya kebijakan yang hebat, punya perintah-perintah, komando-komando yang hebat dalam mengendalikan kehidupan manusia, sehingga dengan demikian maka bertemunya bukan dengan Allah pribadi, tapi kebijakannya berlaku, yaitu dalam penjelmaan hasanah ke dunia. Sehingga misalkan tiupan-tiupan
semacam Allah akan bertemu, mengharapkan dengan berkholwat, menyendiri di dalam gua, terus mengucap Allahu 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 dengan harapan nanti ketemu dengan Allah, ini akan tidak ada. Sebab kalau Nabi Musa dengan Nabi Muhammad membawa ilmu Allah itu ke ibu kota, bukan dibawa ke gunung. Kita mengatakan bahwa kenapa Nabi Muhammad tidak menggunakan Masjidil Haram ketika turun ayat Quran. Bukan tidak mau, cuma tidak mungkin. Sebab Masjidil Haram dikelilingi oleh asnam, dikelilingi oleh lambang-lambang dari Suroka, dan mereka menguasai sehingga begitu Nabi Muhammad berdakwah la syarika lahu, la syarika lillah, mereka anti. Nabi Muhammad dikejar-kejar, Nabi Muhammad dimusuhi. Dengan adanya orang Yasrib yang meminta di sini saja, ujungnya hijrahlah ke Yasrib yang ujungnya bernama Madinah. Mencrok dulu di Kuba, ternyata bikin masjid. Bikin masjid di Kuba, masjid yang sederhana, tapi tidak ada patungnya. Di Masjidil Haram mungkin di saat itu sudah mewah, sudah bangunannya hebat, tapi patung tidak berguna untuk Nabi Muhammad. Lebih baik masjid sederhana yang tidak ada patungnya, sehingga lepas dari sikap anak budak asnam. Begitu masuk Madinah, bikin Masjid Nabawi, juga tidak ada asnamnya. Begitu Nabi Muhammad berpuasa di Madinah, kemudian satu saat kembali ke Mekah, terjadilah Futuh Mekah, terjadilah penaklukan Mekah, barulah Masjidil Haram dibersihkan dari berbagai asnam. Nah, jadi seperti itulah Nabi Muhammad membawa Quran ke kota, bukan membawa Quran ke gunung. Menyelesaikan persoalan kehidupan manusia, kemelut yang ada pada kemanusiaan, kejahatan-kejahatan, penipuan-penipuan di berbagai bidang, di berbagai tingkatan, dengan main-main aturan, hukum dijadikan alat untuk memperkaya diri, hukum dijadikan alat untuk memperkuat posisi, tidak berlaku lagi, sebab hukum Allah bila berlaku akan berlaku kepada semuanya. Membereskan kehidupan manusia menjadi masuk ke ruhamahu bainakum di berbagai bidang. Jadi disitulah artinya kalau ini dikaitkan dengan idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, yang dibuka adalah kemungkinan kehidupan saling kasih sayang, yaitu kehidupan Nabi Muhammad SAW, kehidupan Nabi Adam alaihissalam pada periode pertama dan kedua, kehidupan Nabi Idris alaihissalam, kehidupan Nabi Nuh, kehidupan para rasul, diminta turun lagi pada ihdinas siratal mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Futihat abwabul jannah, itulah kemungkinan jannah dibuka bila Ramadan diperlakukan secara tepat menurut sunnah Rasul. Gulikot abwabun nar, abwabun nar gulikot kalau dihubungkan dengan Ali Imran 103, wa kuntum ala syafahu baratin minan nar, kalian ada di pinggir jurang kehidupan nar.
Fa'an qadakum minha, maka dia Allah menyelamatkan kalian dari yang demikian. Mana yang dimaksud ala sabahu beratin minan nar, mana yang dimaksud dengan an qadakum minha. An qadakum minha, Allah menyelamatkan kalian dari yang demikian dengan jalan gulibatir rumpi adnal arti wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Allah merekayasa sehingga Romawi kalah oleh Persia kalah oleh Romawi, sehingga Nabi Muhammad bisa lolos menjelmakan hasanah di dunia kehidupan Madinah Munawwarah. Jadi kalau ini dikaitkan dengan idza ja'a Ramadanu dari sisi guliqat abwabun nar, berarti kehidupan ala luar Quran yang saling bermusuhan itu kemungkinannya ditutup. Sehingga dengan demikian maka bagi kita tentunya dengan penilaian ini ada satu upaya, ada satu langkah. Pertama, mengistimewakan Ramadan sebagai satu bulan yang oleh Allah diistimewakan di siang hari. Kegiatannya teratur menurut ilmu Allah. Jangan makan minum dan sebagainya. Kemudian di malam hari usahakan ada porsi waktu untuk melakukan wa minal laili fatahajjat yang diistilahkan qiyam Ramadan. Sehingga dengan demikian tergambarlah relevansinya, tergambarlah hubungannya antara hadis tadi dengan human life, dengan kehidupan manusia. Jadi tidak terbayang sesuatu yang berangan-angan Ramadan datang, pintu jannah dibuka, pintu nar ditutup, jannahnya entah yang mana, narnya juga entah yang mana. Wasufidati syayatin, setan-setan dibelenggu. Wasulsilati syayatin, setan-setan dirantai, yang mana juga setannya tidak jelas, timbullah satu angan-angan yang tidak menentu. Itulah yang ingin kita hindari, walaupun pada saat ini kita baru sekelumit bisa melangkah sedikit ke arah sana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallah wa qad fazal muttaqin. Kalau dalam kaitan ini kita mengambil walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, iman dalam arti pandangan dan sikap hidup dengan ajaran Allah dan Sunnah Rasul, takwa dalam arti patuh menurut kebijakan pencipta, Allah menjanjikan la fatahna alaihim, niscaya kami bukakan atas mereka barokatin, kemakmuran, minas sama' wal ard, yang bersumber dari semesta angkasa dan bumi ini. Sehingga dengan demikian maka usahakanlah mencapai iman, kuasai ilmu, pelajari ilmu, saling bantu dengan yang bisa, kemudian turunkan dalam sholat, sebab ujung daripada ayat harus ke sholat.
kemudian didiklah keterampilan-keterampilan termasuk kejujuran di dalamnya, giatlah di dalam melaksanakan perintah wabtagu min fadlillah, sehingga dengan demikian mudah-mudahan Allah memberi maunah kehidupan ini terlepas dari segala kemelut, yang muncul adalah kemakmuran. Sebab bagaimanapun berpegang kepada wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin adalah menjadi objektif ilmiah atas kami menolong orang-orang mukmin, atas kaminya atas Allah. Atau kalau kita lihat terjemahan yang ada, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, diterjemahkan wajib atas kami menolong orang-orang mukmin. Jadi berdasar itu maka peganglah, kemudian penuhi segala syarat-syarat. Setelah syarat-syarat dipenuhi, maka tindak kita dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar menjadi berdasar kuat, tidak sekedar ngomong, tidak sekedar orang lain ngomong seperti itu ikut ngomong, orang lain berdoa semacam itu ikut berdoa, tanpa ada penelitian kandungan makna yang mendalam. Sehingga dengan itu mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua berhasil, termasuk di dalamnya kecerdasan generasi penerus. Sebab generasi penerus kalau tidak dicerdaskan, masa depan bangsa akan suram, masa depan kita akan suram. Kita paham, keturunan kita tidak paham. Tapi walaupun kita kurang paham, keturunan kita urus, semoga mereka melonjak lebih jauh ke arah kehidupan yang berkualitas. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimis shalat wa min dhurriyyatina faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaina. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatana munfiqina mimma razaqtana sirran wa alaniyatan. Allahumma ansur man nasara rusulaka wa ahlik man akhraja rusulaka. Allahumma askinal arda min ba'dihim bi amnin wa salamin. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.